Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini, tanggal 5 Juli tahun 2022, oleh anugerah dan rahmat Tuhan serta karena kebaikannya, kita kembali diberikan kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kembali diberikan kesempatan untuk mengucapkan terpujilah Tuhan. Diberikan kesempatan juga untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa secara bersama-sama. Dan sekali lagi saya katakan, ini semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, sahabatku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12, yang merupakan sesuatu yang sangat menarik dan sangat penting, karena dikatakan dalam firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi Tuhan, kalimat di dalam pembacaan firman Tuhan ini diawali dengan berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat istimewa, menarik dan perlu dipelajari. Kenapa saya katakan menarik dan perlu dipelajari? Karena kalau disebut berdua lebih baik daripada seorang diri, bisa menimbulkan pertanyaan, emangnya kalau sendirian apa masalahnya? Emangnya kalau sendirian itu Tuhan jadi jauh, Tuhan jadi nggak memberkati, Tuhan tidak peduli? Oh bukan itu maksudnya. Tapi ada sesuatu hal yang lebih baik jika berdua dibandingkan dengan seorang diri, itu maksudnya. Ada yang lebih baik terjadi jika berdua dibandingkan dengan seorang diri. Sekali lagi, seorang diri pun Tuhan sanggup memberkati, seorang diri pun Tuhan sanggup menolong, seorang diri pun Tuhan sanggup menyertai. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini, berdua lebih baik daripada seorang diri, adalah adanya hal-hal yang spesial, berkat yang spesial yang diberikan bagi orang yang berdua daripada seorang diri. Apakah itu? Dikatakan dalam ayat ini, yaitu karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Artinya, ada upah yang tersedia dalam kebersamaan atau upah dalam kemitraan yang bersatu, yaitu yang berdua tersebut. Dua menjadi satu, kompak, satu dibandingkan dengan seorang diri, ada upah yang Tuhan sediakan. Jadi ada upah yang khusus disediakan. Ingat bahwa dalam kerukunan ada berkat yang Tuhan sediakan, kan? Nah, tapi yang kedua dikatakan juga kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Hal ini juga menjelaskan bahwa ada berkat di dalam berdua lebih baik daripada seorang diri tersebut, karena ada teman yang saling menopang, saling mendukung, saling mensupport, baik secara kalimat, secara perkataan, secara semangat, spirit. Bisa saling menopang kalau ada teman untuk berdua lebih baik. Itu arti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Tapi lebih jauh dikatakan tidur berdua mereka menjadi panas. Hal ini juga saya ambilkan pengertian begini, dapat memberikan kehangatan. Jadi tidak menjadi suam, tidak menjadi dingin. Kenapa ada kehangatan kalau berdua? Karena kalau seorang diri, bagaimana orang menjadi panas? Kata Alkitab tadi yang baru kita saja baca. Artinya ya kalau sendirian panas, nah itu mungkin ada panas dalam mungkin ya. Tapi berdua yang dimasukkan di sini adalah berdua akan lebih baik daripada seorang diri karena bisa saling menghangatkan satu yang lain. Pernah saudara merasakan itu? Kehangatan setelah bertemu dengan teman. Wow, ya begitu saudara ya. Ya tambah kita memiliki semangat dalam kehidupan. Tapi yang keempat dikatakan mengapa berdua lebih baik daripada seorang diri? Dikatakan begini, bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan.
Hal ini memberikan pengertian berdua itu membuat mereka akan menjadi kuat. Berdua itu lebih baik daripada seorang diri karena membuat mereka akan semakin lebih kuat. Jadi saya ulang sekali lagi, berdua lebih baik daripada seorang diri karena ada upah di sana. Berdua lebih baik dari seorang diri karena akan ada teman saling menopang. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena akan ada saling memberikan kehangatan. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena membuat mereka akan semakin kuat. Maka Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, penulis pengkhotbah ini mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berdasarkan kalimat demi kalimat yang ada dan dituliskan dalam pengkhotbah pasal keempat ayat 9-12 ini, saya juga melihat dari sisi yang lain. Berdua yang lebih baik daripada seorang diri itu adalah berdua yang sungguh-sungguh baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Artinya, bukan hanya sekedar berdua, bukan hanya sekedar kumpul, bukan hanya sekedar bersama, tapi berdua yang lebih baik daripada seorang diri itu adalah berdua yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berdua yang dimaksudkan adalah berdua yang membawa dampak baik bagi kehidupan kita. Jadi berdua itu adalah membawa dampak yang baik, itu lebih baik daripada seorang diri. Tapi kalau berdua itu tidak memberikan dampak yang baik, lebih baik seorang diri. Itulah sebabnya berdasarkan firman Tuhan ini saya katakan, saya mau melihat dari sisi yang sebaliknya. Maka berdua lebih baik daripada seorang diri, ya, yaitu berdua yang membawa hidup kita lebih baik. Kalau hidup kita malah semakin hancur-hancuran, semakin kacau, itu bukan berdua yang lebih baik seorang diri. Tapi berdua yang lebih baik daripada seorang diri adalah berdua yang membawa kehidupan kita saling menopang, bukan saling menjatuhkan, bukan. Tapi harus saling menopang dan harus saling mendukung satu yang lain. Karena dikatakan kalau yang satu jatuh, yang satu menopang. Jangan justru dengan adanya teman, dengan ada bersama-sama, justru saling jadi menjatuhkan. Dan juga berdua lebih baik daripada seorang diri adalah berdua yang membuat kita semakin kuat, bukan semakin lemah. Bukan semakin runtuh, bukan. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan berdua lebih baik daripada seorang diri. Ini juga harus membuat kita selektif, harus membuat kita berhati-hati. Karena dalam segala hal kehidupan kita ini, kita perlu mitra, perlu teman. Tapi harus menjadi teman dan mitra yang membawa hidup kita lebih baik. Benar, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena di sana ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Tapi sekaligus juga bisa kita lihat, berdua yang lebih baik daripada seorang diri adalah berdua yang membawa hidup kita lebih baik, membawa hidup kita semakin kokoh, membawa hidup kita semakin berkembang dan semakin maju. Dan sekali lagi saya katakan, ini berlaku untuk seluruh kehidupan. Seluruh kehidupan kita. Berlaku dalam pernikahan, berlaku dalam pekerjaan, bisnis dan pelayanan, berlaku juga dalam pergaulan sehari-hari. Contoh dalam pernikahan, jangan sampai ada orang berkata, oh berdua lebih baik ya. Udahlah, saya menikah sajalah daripada seorang diri, daripada bujangan sampai masa tua, udah menikah saja. Karena berdua lebih baik. Oh, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Jangan berpikir, oh kalau saya sudah menikah maka akan lebih baik. Belum tentu juga. Kalau menikah itu adalah menikah dengan cara yang salah, dengan orang yang tidak tepat, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan bukan membuat hidup lebih baik, maka membuat hidup lebih kacau. Maka ada orang kan, baru menikah 1 tahun, udah minta cerai. Udah baru menikah 2 tahun, udah bercerai. Bukan hanya minta cerai lagi, sudah bercerai. Kenapa? Karena salah memilih, salah melangkah. Karena berpikir, berdua lebih baik, yang penting ada pasangan. Ya dia menikah saja, tapi menyesal. Karena apa demikian? Karena salah dalam memilih. Dan saya beritahu Bapak Ibu kasih Tuhan, menikah itu baik. Menikah itu tidak dikandalkan oleh Tuhan, tapi pernikahan yang harus sesuai dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar bersama, bukan hanya sekedar berdua menjadi satu, bukan, tetapi harus menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang membawa kehidupan lebih baik, membawa kehidupan semakin kokoh, membawa kehidupan semakin berkembang, membawa kehidupan semakin lebih diberkati oleh Tuhan. Nah ini dia. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, harus berhati-hati. Berdua memang lebih baik, tapi berdua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau berbagi kesaksian kepada Bapak Ibu. Tentunya kesaksian saya atau hidup saya bukanlah hidup yang sempurna, tapi saya mau katakan bahwa saya merasakan, saya mengalami berdua lebih baik daripada seorang diri. Waktu saya masih bujangan, apa yang terjadi?
Saya menjalani kehidupan dengan sesuka hati saya, semau saya, apa yang saya kerjakan, saya jalani dengan baik tentunya, karena saya seorang hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan di kota Purwakarta sejak tahun 1994. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu saya menikah atau setelah saya menikah, tanggal 5 Juli tahun 1997, saya menikah dan sampai hari ini bersama dengan istri saya sudah menikah selama 25 tahun. Saya bisa katakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Saya sendirian melayani Tuhan dan kami berdua melayani Tuhan bersama-sama dalam pernikahan lebih baik. Banyak hal dampak-dampak yang baik yang kami rasakan, kami alami. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, semuanya dilakukan di dalam kehendak Tuhan. Tidak membawa kekacauan, tidak membawa kehancuran, tapi membawa hal yang lebih baik. Kenapa? Karena berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya katakan ini harus dijaga dengan baik. Kenapa? Karena pernikahan itu dua menjadi satu. Menjelaskan juga berdua memang lebih baik, tapi harus pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu juga berlaku Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan hanya dalam pernikahan, berlaku juga dalam pekerjaan, bisnis dan pelayanan. Jika membangun relasi dan bermitra dalam kerja, hendaklah membuat kita bertumbuh, maju dan bertambah bertumbuh. Jangan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Dalam pergaulan sehari-hari juga demikian. Ada banyak teman, ada banyak relasi, itu memang baik. Tapi jangan sampai pertemanan, relasi tersebut justru membawa kita semakin jauh dari Tuhan, semakin tidak merasakan anugerah Tuhan. Jika relasi dan pergaulan itu merusak dan menjauhkan kita dari Tuhan, maka hal itu bukanlah yang dikehendaki Tuhan. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau pergaulannya buruk, ada teman, ada sahabat tapi buruk, itu akan merusak kebiasaan yang baik. Maka hal itu tentunya bukan dikehendaki Tuhan. Jadi kalimat atau ungkapan yang berkata berdua lebih baik daripada seorang diri, itu artinya adalah berdua lebih baik daripada seorang diri, yaitu berdua yang membawa hidup lebih baik. Itu dia. Jadi bukan hanya sekedar berdua, bukan hanya sekedar ada banyak teman, bukan hanya sekedar banyak relasi, bukan hanya sekedar biar punya pasangan hidup, biar menikah, biar ada keluarga, bukan. Tapi harus berdua yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang membawa kita lebih baik. Itulah sebabnya saya katakan berdua lebih baik daripada seorang diri adalah berdua yang membawa dampak yang baik bagi hidup kita, berdua yang membuat kita saling menopang, bukan saling menjatuhkan, berdua yang membuat kita semakin kuat, bahkan semakin berkenan kepada Tuhan, bukan semakin lemah, apalagi semakin runtuh. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya berdoa supaya setiap kita mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam kebersamaan, di dalam kerjasama, kesatuan yang kita bangun menjadi kesatuan dan kerjasama yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas rahmat kebaikan-Mu bagi kami pagi hari ini. Engkau menolong kami, memberkati kami, memberikan kami kesempatan merenungkan firman Tuhan. Dan kami tahu Engkau mengajari kami dengan kasih-Mu. Kami mendapatkan pelajaran dari firman Tuhan, berdua lebih baik, tapi berdua yang mendatangkan kebaikan. Tuhan, tolong kami supaya kami juga tidak hidup secara egois, tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tidak hanya menyendiri, tapi kami juga membangun hubungan yang baik dengan teman-teman, sahabat, dan keluarga kami. Tapi tentunya kami juga memohon hikmat Tuhan supaya dalam pergaulan, kebersamaan yang kami bangun, dalam bermitra yang kami bangun, menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, yang membuat kami saling menopang, yang membuat kami semakin kuat dan semakin kokoh di dalam Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya ajari kami, tuntun kami, berikan hikmat-Mu bagi kami, supaya dalam relasi yang kami bangun, kami sungguh-sungguh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, mohon pengampunan-Mu jika kami membangun relasi yang salah di dalam kehidupan kami. Tolong kami juga Tuhan, tuntun kami supaya kami bisa membangun relasi kebersamaan, berdua lebih baik, tapi berdua yang mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan, tuliskanlah di kolom komentar. Atau ada hal-hal yang Bapak Ibu mau tuliskan di kolom komentar. Dan juga supaya saudara-saudara kita juga diberkati melalui renungan ini, kirimkanlah podcast ini kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, biar mereka juga diberkati oleh Tuhan dan semakin menyadari akan rahmat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan jika Bapak Ibu memiliki pergumulan dan pokok-pokok doa yang membutuhkan dukungan doa dari kami, silakan kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan saya percaya Tuhan senantiasa menjawab doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita dan Shalom. Amin.